Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8, berjumpa lagi hari ini dengan saya, Ibu Nadia. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, masih berhubungan dengan pola bilangan. Nah, untuk pertemuan kali ini khususnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, apa saja yang akan kalian dapatkan setelah menonton video ini? Yang pertama, kalian akan memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika itu apa. Yang kedua, mengenal istilah-istilah dalam barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku KN pada barisan aritmatika. Yang keempat, kalian dapat menentukan jumlah suku N pertama pada deret aritmatika. Yang kelima, kalian akan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret dan barisan aritmatika. Nah, kalau melihat seperti ini, kalian tentu belum bisa membayangkan ya seperti apa nanti. Nah, makanya untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari semua yang ada di layar ini. Nah, yang pertama, apa itu barisan aritmatika? Barisan akan membentuk barisan aritmatika. Jadi gini, suatu barisan akan membentuk suatu barisan aritmatika jika setiap dua suku berurutan memiliki selisih atau beda yang selalu tetap. Contoh nih seperti ini. Dari 3 ke 6 itu ditambah 3. Dari 6 ke 9 juga ditambah 3. 9 ke 12 juga ditambah 3. Nah, ini bisa dikatakan barisan aritmatika. Karena apa? Karena memiliki selisih atau beda yang selalu tetap atau selalu sama, yaitu 3, 3, dan 3. Maka ini bisa disebut dengan barisan aritmatika. Contoh yang kedua, 20, 16, 12, 8. 20, 16 dikurang 4. 16 ke 12 juga dikurang 4. 12 ke 8 juga dikurang 4. Apakah ini dikatakan barisan aritmatika? Tentu iya. Kenapa? Karena selisih atau bedanya selalu tetap, yaitu 4. Maka ini juga disebut dengan barisan aritmatika. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang setiap dua suku berurutan memiliki selisih atau beda yang selalu tetap. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu apa itu barisan aritmatika, tentu nanti akan ada rumusnya. Tentu akan ada istilah-istilah yang akan kita pakai di barisan aritmatika. Apa saja? Yang pertama ada U1. U1 itu bisa disebut dengan suku pertama atau nanti di rumusnya kita bisa menggunakan A. Yang kedua, selisih. Selisihnya itu adalah suatu suku dikurangi dengan suku berikutnya. Atau nanti kita bisa sebut dengan beda. Lambangnya huruf B. Suku ke N. Suku ke N itu nanti urutan bilangan ke N dengan dilambangkan UN. Nah, kita lihat deh contoh. Ini ada barisan aritmatika. Mana yang disebut dengan A? A itu tadi apa? A adalah suku pertama. Maka suku pertamanya ini adalah 3. Jadi 3 itu adalah A. Selisih suatu suku,
Beda adalah selisih suku dengan suku berikutnya. Kalau selisih, kita lihat dari sini. Nah, berapa ini selisihnya? 3. Berarti kita mendapatkan B-nya adalah 3. Di sini juga B-nya juga gitu ya. Karena selalu 3, selalu tetap, maka kita mendapatkan bedanya adalah 3. Suku KN, urutan bilangan KN. Maka di sini kita bisa menyimpulkan U1 tadi apa? U1 itu bisa disebut dengan suku pertama. Nah, berarti U1 nya 3, U2 nya adalah 2, ini adalah U3, dan 12 ini adalah U4. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai tak terbatas. Yang kedua, contoh yang kedua. Nah, berarti 20 ini adalah A. Kita cari bedanya dulu. Beda adalah suatu suku dikurangi dengan suku berikutnya. Selisih. Nih, seperti ini ya. 20, 16 berarti berkurang 4. 16 ke 12 berkurang 4, 12 ke 8 juga berkurang 4. Maka kita bisa simpulkan bedanya adalah negatif 4. Jangan sampai salah ya. Kalau ini ditambah, kalau ini dikurang. Kalau dikurang tetap kita pakai bedanya harus negatif. Sama seperti tadi. Maka 20 ini bisa kita pakai U1. Ini adalah U2, 12-nya adalah U3, dan 8 adalah U4. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke rumus suku KN barisan aritmatika. Nah, rumusnya adalah ini. UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. A tadi suku pertama, N-nya nanti adalah UN, itu adalah yang ditanyakan, B-nya adalah beda. Contoh, tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika berikut. Suku ke-50, maka yang kita cari adalah U50. U50 nya berapa? Nah, berarti kalau U50 kita pakai rumus UN. UN adalah A plus N-1 B. U50 hanya kita ketahui di sini berapa? 3 ditambah N-1. Nah, ini kan yang ditanyakan 50 ya, maka N-nya adalah 50. 50 dikurangi 1 kali beda. 3 ke 6, 6 ke 9 itu berarti bedanya 3. 3 ditambah 50 kurangi 1, 49 kali 3. 3 ditambah 147 ya. Nah, hasilnya adalah 149. Yang kedua, tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika berikut. Nah, suku ke-50 lagi. U50. Kita cari apa ini? A-nya adalah 20. Ini ya, suku A, suku awal. N-nya ada 50 min 1 kali. Nah, kita cari B-nya dulu. 20 ke 16 itu kurang berapa? Kurang 4. Berarti B-nya min 4. Gitu ya. Ini min 4, sini juga min 4, sini juga min 4 gitu ya. 20 ditambah 49 kali min 4. 100 berapa? 96. Berarti negatif 176. Nah, maka suku ke-50 dari barisan 20, 16, 12, 8 adalah negatif 117. Apa itu deret? Nah, sekarang yang kita pelajari itu kan tidak hanya barisan. Yang kita pelajari hari ini adalah barisan dan deret. Apa perbedaannya? Nah, kalau barisan tadi bentuknya seperti ini,
jadi pakai koma, jadi suatu urutan bilangan 3, 6, 9, 12. Kalau deret bentuknya adalah penjumlahan. Secara gampangnya kalau barisan itu kita pakainya koma, tapi kalau deret kita pakainya tanda penjumlahan. Seperti itu ya. Nah, kalau secara konsepnya, deret aritmatika itu adalah jumlah dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jumlah seluruh suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, nanti deret aritmatika itu dilambangkan dengan SN, jumlah N suku pertama. Gitu ya. Rumus deret aritmatika ada 2. Yang pertama, jika yang diketahui A dan UN, suku awal dan suku ke N, maka kita pakai rumus SN ini ya, N per 2 A plus UN. Nah, yang kedua, kalau yang diketahui A dan B tadi apa? Suku awal atau suku pertama, dan B adalah beda. Jadi apabila yang diketahui adalah suku pertama dan beda, maka kita pakai rumus ini. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 dikalikan B. Maaf, ini kurang tanda kurung ya. Nah, gini harusnya. Contoh, tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita mencari dengan rumus apa? Deret. Deret yang diketahui apa? Barisan 2, 4, 6, 8. Dari sini kita bisa tahu apa? A. Hanya 2. Terus apa lagi? B. B-nya berapa? Dari 2 ke 4 itu ditambah 2, 2 ke 4 ke 6 juga ditambah 2, maaf ini 2. Nah, berarti kita tahu A dan B-nya. B-nya berapa tadi? 2. A-nya 2, B-nya 2. Nah, jika diketahui A dan B, kita pakai rumus yang kedua. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah 50, berarti S50. Di sini kita masukkan N per 2, N-nya adalah 50. 2 kali A-nya adalah 2 ditambah N min 1, 50 kurangi 1 kalikan B. Seperti ini ya. Ini bisa dicoret 25. 2 kali 2, 4. 49 kali 2. Ini 25 kali 4 ditambah 9 kali 2 adalah 98. 5 kali 112 ya. Nah, ini kalian cari sendiri hasilnya, tinggal dikalikan. Seperti itu ya. Mudah kan? Mudah. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Nah, ternyata materinya cukup itu saja yang kita pelajari hari ini. Nanti untuk soal-soalnya kalian bisa lihat di link yang saya share selain di materi ini ya. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.